Kita mulai ya. Tes. Suara saya terdengar Bu Yanti? Dengar Ustaz. Ada. Halo, ada suara saya? Nggak ada? Putus. Ada Ustaz. Putus-putus. Yang online. Ada putus-putus ya. Anak-anak Ibu yang online, suara Ibu kedengeran nggak ya? Dengar Bu. Oh ya, suara Pak Hasan kedengeran nggak? Enggak, Bu. Sebentar. Sebentar ya. Tes 1 2. Terdengar? Oke, alhamdulillah sudah Ustaz. Dengar. Tinggal anak-anak yang di depan ini yang belum. Terus syarat itu kembali kemana? Baik, tes. Yang megang layar ada screen, nampak? Nampak? Ada. Sudah? Ada Ustaz sudah. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Angkat kepalanya, perhatikan sini. Yang asrama perhatikan sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan untuk kita untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian berbahagia. Kita menuntut ilmu, kata para penyair, minal mahdi ilal lahdi. Apa artinya minal mahdi ilal lahdi, Agus? Dari buayan sampai liang lahat. Dari buayan ibu
kita sampai kepada liang lahat. Karena itu Ustaz sampaikan bahwa para nabi itu siapa namanya? Jangan tutup matanya, nak. Dibuka matanya. Para nabi itu tidak mewariskan emas, perak, tidak juga kekuasaan. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ananda Farhan ada Farhan? Farhan hadir? Online hadir Farhan? Ananda Farhan, kalau ada suaranya silakan komen. Baik. Karena warisan yang bisa membuat dunia ini menjadi dimakmurkan adalah ilmu, maka tuntutannya adalah belajar. Tuntutannya adalah belajar. Anak-anakku sekarang sudah berada di penghujung jenjang sekolah SMA sederajat, senior high school. Maka jenjang berikutnya setelah ini adalah masuk ke kuliah. Masuk ke mana? Kuliah. Sebelum Ustaz mulai, lanjutkan lagi. Siapa namanya? Samsi. Rencana mau kuliah kemana? Samsi mau kuliah kemana? Balikpapan. Jurusan apa? Nggak tahu. Bang Agus mau kuliah kemana? UNES. Universitas Negeri Semarang. Jurusan komunikasi. Ini siapa nama antum? Muhajir. Mahdi. Mau kuliah kemana? Belum. Arya. Mau kuliah kemana? Universitas Pajajaran. Coba berdiri di sini sebentar. Maju di sini. Biar sahabat-sahabat kita tahu tekad dan semangatnya Ustadz Arya. Silakan, mau sebut kuliah kemana rencananya? Hadap ke teman-teman. Kemana? Universitas Pajajaran. Di mana tempatnya? Iya, di Jawa mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Tengah. Ini Pajajaran itu di mana? Ya, baik, silakan duduk. Berdiri, silakan duduk. Siapa namanya? Azri. Rencana mau kuliah kemana? Hadap ke teman-teman. UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Silakan duduk. Yang depan ini, berdiri. Baik, saya minta Bapak Ibu guru yang ada di belakang tolong dengarkan sumpah setianya anak-anak SMA Sumpah setia mereka mau ke Arya mau ke Unpad. Kemudian tadi siapa namanya? UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Siapa namanya? Adri. Nah, ini siapa namanya? Siapa? Sudah tidak coba mau kursus bahasa Inggris. Kenapa nggak masuk nyebrang ke Singapura langsung masuk ke Bali jurusan bahasa Inggris? Baik, mau ke Pare kursus bahasa Inggris. Yuk berdiri. Gimana Bu? Yang mau ke UNES ini, Azri. Yang Agus mau ke UNES. Ya. Lanjut, siapa namamu? Fikri Khairi. Mau kuliah kemana? Mau kuliah kemana? Mau ngambil kursus bahasa Arab. Ini siapa namanya? Ada Ustaz Fatoni? Ada Ustaz Fatoni? Lebih kencang lagi biar Ustaz Fatoni dengar. Ayo cepat. Saya mau ambil kursus bahasa Arab di Al-Fahmi. Mau ngambil kursus bahasa Arab di
Bir Al-Fahri. Ya, silakan dulu. Baik. Yang lainnya saya tanya personal. Mau kuliah kemana? Hah? UIM, Universitas Madinah, Universitas Islam Madinah. Itu UMI, UIM, Universitas Islam Madinah. Ini ada yang satu lagi mau ke Madinah. Satu. Universitas? Hah? Islam Indonesia. Di mana itu? Jakarta. Jogja. Mau kuliah kemana? Enggak kuliah? Enggak kuliah? Rekan-rekan yang ditanya saja yang dijawab. Dan untuk Bapak Ibu guru, mohon memperhatikan anak-anak kita. Tidak memperhatikan rekod kecuali kalau saya ngomong ini. Ya, silakan. Mau kemana? Jogja. Mau kuliah kemana? Enggak kuliah? Kemana? Belum tahu. Baik. Oh, dijawab aja. Saya belum tahu, Ustaz. Saya mau kuliah sini. Enggak apa-apa, tidak tercela. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Saya itu di mana? Saya, saya pikir saya ini itu yang Surabaya. Saya di Pinang apa namanya? Saya Abdurrahman, di Pinang. Bintan ya, di Bintan itu. Hah? Belum tahu. Biar ujian. Saya Libya. Arya tadi di Unpad ya. Arya di Unpad. Bapak Ibu, Arya di Unpad. Ini siapa namamu? Baik. Tolong perhatikan sini. Anak-anakku, dengan menentukan pilihan kuliah itu adalah programnya SMA. Kalau lulus dari SMA itu kuliah itu sekolahnya di SMA. Kalau anak-anakku masuk belajar di SMA terus tidak ada berpikiran mau kuliah, itu salah alamat. Atau punya tekad saya lulus SMA mau kerja, itu salah alamat. Harusnya dulu masuk SMK. Jadi kalau masuk SMA itu jembatan untuk melanjutkan pembelajaran ilmu jenjang lebih tinggi. Udah paham? Udah paham? Baik. Dengan tekad itu kita membentuk diri kita. Saya ingin memastikan. Agus, berdiri Bang Agus. Bang Agus berdiri. Bu Puji silakan menilai. Hadap ke sono. Profilnya Bang Agus kira-kira mampu masuk ke UNES? Bu Puji? Dalam pandangan insya Allah bisa? Ya, bisa. Berarti coba gurunya menilai insya Allah bisa. Bang Agus sekarang harus berjalan. Saya minta Bang Agus berjalan sekarang ini harus nepuk dada. Bukan berbangga-bangga, nepuk dada motivasi diri. Gue ini mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Jangan berjalan ala jadi mahasiswa di ujung Papua yang bukan negeri lagi. Bukan. Jalannya harus menjadi saya ini profil mahasiswa di Semarang sana. Itu namanya langkah yang untuk dicapai cita-cita yang ingin kita kejar. Kalau penampilannya, gaya berjalannya, cara bicaranya sama seperti di ujung Flores sana yang belum ada sekolah entah di mana, itu salah dan keliru besar. Ya, maka menanamkan target, menanamkan cita-cita mau ke perguruan tinggi, itulah yang kita mau lakukan untuk bisa mewujudkan. Jangan asmun. Tahu asmun? Asal teriak ada angin ke timur, ikut ke timur, angin ke barat, ikut ke barat. Gak ada profilnya. Paham? Bang Agus. Cukup Bang Agus. Yang tadi yang ke Madinah, berdiri. Berdiri yang ke Madinah. Saya dukung Anda ke Madinah. Nanti guru bahasa Arabnya siapa yang ngajar? Pak Watoni. Lihat, hadap ke sana nak. Ustadz Watoni.
Ya. Ananda siapa namanya? Fadli, mau ke Madinah. Bisa masuk ke Madinah apa tidak? Bisa? Insya Allah bisa. Terima kasih. Sekarang Bang Fadli, hadap ke saya. Apa yang kamu sudah siapkan untuk masuk ke Madinah? Anta tata'allam bil lughatil arabiyyah wa taktubuha jaydan? Kam juz'an minal Qur'an hafidta? Kam juz'an minal Qur'an hafidta? Ijlis. Syukron, silakan duduk. Nah, saya tanya, kita sekali lagi menentukan pilihan, look yourself. Menentukan pilihan, nengok apa? Nengok apa? Nengok diri kita. What I have. Apa yang sudah saya punya. Apa yang sudah saya miliki. Apa yang sudah saya kuasai. Agar bisa saya lolos sampai di sana. Jangan mau bercita-cita berenang sampai di belakang padang. Saya mau berenang sampai ke belakang padang. Ternyata berenangnya aja nggak bisa. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Sejak sekarang berjalannya saja itu sudah menunjukkan anak mahasiswa Universitas Islam Madinah. Itu baru berjalan. Bagaimana berpakaian? Bagaimana berbahasa? Bagaimana hafal Quran? Seperti itu. Anak-anakku masih punya waktu sekitar 2 sampai 3 bulan untuk mempersiapkan itu. Untuk mempersiapkan itu. Jangan ditanya mau kemana. Saya telah menjadi guru SMA ini sudah lebih dari 5-6 tahunan belakangan, yang terakhir, bukan yang dulu. Saya pernah tanya beberapa kakak kelas kalian, mau kuliah kemana? Saya mau kuliah ke Surabaya, UNER. Ternyata tak ada satupun dia ke UNER. Ujungnya cuman jadi penjual makanan. Saya mau kemana? Saya mau ke Pekanbaru. Ternyata ujung-ujungnya kerja di Muka Kuning. Kenapa? Berbicara tak ada langkah. Berbicara tak ada melihat kapasitas diri. Punya cita-cita tapi nggak pernah lihat dirinya. Kalau kita punya cita-cita, tengok, saya mau ke sana. Lakukan segala hal untuk menuju ke sana. Maka kalau saya lihat siswa SMA duduk-duduk main-main, tepuk-tepuk begini, itu nggak jelas. Cara duduk dan tepuk tangannya aja nggak jelas. Harus jelas segalanya, harus diiringi dengan kerja keras untuk mewujudkan. Jangan omongan saja, saya mau ke A, mau ke B, mau ke C, omongan, selepas itu lupa. Makanya saya tanya satu-satu, mau ngambil jurusan apa Ustadz Arya? Karena tadi sudah ke Unpad, saya tanya berikutnya. Karena ini Ustadz akan cross-check dengan bidang studi yang Anda sekarang pelajari. Arya, mau ngambil jurusan apa? Teknik sipil. Yang paling mendekati dengan teknik sipil adalah pelajaran eksak, fisika, kimia, matematika, dan seterusnya. Saya tanya guru matematika, siapa? Ustazah yang mengajar matematika. Arya jurusannya IPA kan? Betul? Yang ngajar matematika di kelasnya Arya silakan siapa? Siapa Bu yang ngajar matematika di kelasnya Arya? Arya mau masuk teknik sipil. Kira-kira bisa masuk apa enggak? Dari analisis guru matematika. Yang begini harus berjelas. Insya Allah bisa apa? Mungkin perlu lagi pengorbanannya lebih. Butuh pengorbanannya luar biasa. Didengar lagi. Anda berdiri hadapkan guru matematika. Berdiri dulu. Apa jawabannya tadi? Jawabannya bisa kalau ilmu eksaknya, ilmu matematika dulu. Saya tanya fisika. Kira-kira bisa masuk teknik sipil. Teknik sipil itu kemampuan dan segala macam matematika yang kuat.
Sudah dengar? Bukan kepala sekolah yang berbicara, langsung guru matematika berbicara. Saya minta guru dia yang mana? Saya di sini juga belajar bahasa Inggris. Betul apa tidak? Nah, guru bahasa Inggris berikan komentar. Selain guru bahasa Indonesia, silakan guru bahasa Inggris. Ya, saya mau lihat karena belajar bahasa Inggris kalau itu boleh saya bahasa Inggris kira-kira bisa. Bisa. Baik, Bu. Kira-kira rambut kayak begini, cara rambutnya bisa nggak diterima? Bisa, rambut laki-laki loh, bisa bisa. Oh, ternyata bisa dirapiin rambutnya. Iya, rambut macam-macam pun bisa, tak perlu. Tapi sampai di sana ditanya, dari mana sekolahnya? SMA di negara kita itu, Pak. Kolega. Kayak begini rambutnya. Itu yang menjadi persoalan. Guru bahasa Indonesia bisa kita rekomendasi untuk bisa diterima di situ. Unpad bisa, Bu. Bisa menurut guru bahasa Indonesia. Sekarang jalannya ada, rubah jalannya. Saya mahasiswa Unpad. Saya mahasiswa Unpad, insya Allah. Nih saya. Bisa? Matanya tidak boleh tertutup, buka lebar-lebar. Bisa? Bisa? Tidak percaya diri? Teknik, silakan. Baik. Saya agak gregetan. Gregetan itu bahasa Jermannya bukan agak mau marah, tapi saya pokoknya begitulah. Ya, apa yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku? Sesuatu itu kita tidak akan mungkin meraih dengan berleha-leha. Man talabal ula sahiral layali. Halo Mas. Kalau mau sampai ke langit saja itu butuh terbang pakai duit pesawat. Itu pun belum tentu nyampe kalau pesawat komersial saja cuma di atasnya aja. Apalagi kalau mau butuh pakai pesawat ulang-alik mau ke luar angkasa. Butuh sekolahnya luar biasa, butuh duitnya luar biasa, beli pesawatnya ulang-alik luar biasa. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka saya tanya yang tadi punya cita ke Madinah, yang punya cita-cita mau kursus bahasa Arab, saya tanya yang punya cita-cita mau ke Libya, saya mau bertanya, apa yang sudah Anda lakukan dengan pelajaran Nahwu dan Shorof? Apa yang sudah Anda lakukan dengan pelajaran bahasa Arab? Apa yang sudah Anda lakukan dengan pelajaran tahfidzul Quran? Apa yang sudah Anda lakukan dengan pelajaran tahsinul Quran? Jika itu belum terwujud, masih ada waktu 3 bulan. Jika itu belum maksimal, masih ada waktu 3 bulan. You have to do. Kamu harus melakukan untuk bisa masuk ke sana. Tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita berusaha, ikhtiar yang kuat, semangatnya ini, dan kita berjalan menuju sana. Jangan berteriak ke timur, jalannya ke barat. Paham ya? Jangan berteriak ke selatan, jalannya ke utara. Maunya ke Unpad, misalnya Bang Arya, maunya ke Unpad, ternyata milik kuliahnya di Unrika. Nggak mungkin. Atau maunya ke Unrika, ternyata maunya jalannya menuju ke ITS yang di Surabaya. Nggak mungkin masuk Unrika. Logis. Logis. Baik. Tahun lalu, tolong diperhatikan, tahun lalu, saya belum tahu tahun ini. Tahun lalu siswa SMA sederajat, kalau nggak salah Indonesia apa Sekepri, itu 6.000 sekian, kalau yang Sekepri. 6.000 sekian. Halo? Siswa SMA sederajat 6.000. Sekarang dari sekitar siswa 6.000, merebut Kepri saja masuk ke Raja Ali Haji, ke Poltek, Anda bisa hitung persaingannya. Emang kalau begitu saya mau nyantai-nyantai? No way. Nanti Ustaz akan terbitkan berapa jumlah siswa yang akan lulus tahun ini di negara kita dan untuk Kepri berapa. Biar tahu, kita ini bersaing bukan hanya untuk SMA ya, bersaing selevel yang sama, seprovinsi
Kepulauan Riau, senegara Republik Indonesia. Apalagi yang mau ke Timur Tengah, mau ke Jepang, mau ke Eropa. Kita bersaingnya negara. Mau ke Libya, Libya itu Jami' al-Imam Muhammad Ibn Saud. Bersaingnya itu level negara seluruh Indonesia, bahkan dari Thailand, Singapura ada yang daftar masuk ke Libya. Kalau Anda tidak punya kekuatan untuk menjebol Libya, hayhat, it's so far. Kata Bu Yuli, it's so far. Apa so far? Oh, hayhat. Jauh bang, pandangannya jauh. Baik, itu Ustadz berikan. Sekarang you have 3 months. Kamu masih punya 3 bulan to design your mind, ya, to get your goal. Desain pikiran Anda untuk wujudkan target. Tidak ada lagi bermain-main, suruh belajar, tidak. Buang itu. Kalau masuk belajar, Anda malas, tepuk dada Anda bilang, saya ini mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Apa seperti begini gaya saya berjalan? Saya ini mau akan masuk Libya. Apa seperti ini cara saya masuk Libya? Jakarta itu macet. Kalau mahasiswanya bangun telat, nggak mungkin masuk ke Libya. Macet apa tidak Jakarta? Ini orang Jakarta. Iya, macet apa tidak? Kalau di Jakarta bergerak habis subuh itu sudah jogging, mandi, langsung jalan. Orang Jakarta hidupnya seperti itu. Kalau mau masuk kuliah di Jakarta sudah siap-siap. Yang mau ke PUZ, angkat tangan tadi. Semangat kali ngomong PUZ. Dipikirnya PUZ itu pergi buka kantin kayaknya. PUZ, syaratnya hafalan Al-Quran 3 juz minimal. Itu baru hafal Quran. Bahasa Arab aktif. Nahu sorob, ya. Bunyi bahasa Arabnya. You have it. Kalau Anda sudah punya itu, nanti kita akan uji. Tapi saya memberikan dorongan. Masih ada 3 months. 3 bulan lagi untuk mendesain diri. Oke? Yang hari ini yang Ustadz ingin sampaikan, pertama, yang belum punya pilihan, saya agak gregetan kalau anak SMA kelas 12 belum punya pilihan sampai semester kedua. Saya kelas 12 semester pertama saya sudah mematok diri saya. I must study in the UGM, teknik nuklir. Semester pertama kelas 3, kelas 12. Saya mau ahli nuklir ngebom Amerika. Jangan keras-keras ini ya. Itu cita-cita dulu. Yuk sekarang semester terakhir. Belum punya. Mau kemana? Maka yang belum punya ini, insya Allah nanti akan diberikan bimbingan. Dalam 1 minggu ke depan ini harus tentukan pilihan. Dalam 1 minggu ke depan ini tentukan pilihan. Pilihannya apa? Saya mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Mau kuliah kemana? Tadi Ustaz tanya, hampir 50% belum punya pilihan. Nggak tahu. Hidup ini bukan memang mengalirnya seperti air mengalir, tapi direncanakan. Baik, Ustaz lanjutkan. Tolong dilihat di sini, mudah-mudahan bisa terlihat. Saya mengajak kepada Anda, nih, untuk mengangkat bersama, bukan proyek Anda saja, proyek kepala sekolah, proyek guru-guru, proyek PS sekolah, TU sekolah, bendahara sekolah, ini proyeknya. Yang online bisa nampak tertulis, Bu? Bisa ya? Tuh proyek university. Saya harus kuliah. Kemana? Nih, pertama, PTH. Perguruan Tinggi Hidayah. Yang kedua, Middle East. Apa Middle East itu? Timur Tengah. Yang ketiga, Africa Islamic University. Universitas Islam di Afrika. Ada Al-Azhar, ada Sudan, Khartoum University, dan misal-misal. Yang mau ke agama. Yang PTH ada STIS, Style, Stigma, STEAM, EIS, SIT, Mumtaz. Semuanya juga berkualitas. Dan tidak boleh tidak belajar, tidak boleh tidak kuliah. Berikutnya di bawahnya, tuh
saya tuliskan Al-Madinah Islamic University. Ini websitenya. Pendaftarannya semuanya berbahasa Arab and English. Ya. Pendaftar panduannya itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nanti mudah-mudahan kita bantu. Yang mau ke sana dengan syarat punya skill hafal Quran sekian, bahasa Arabnya harus berbicara, kemampuan nahwu sorofnya ya. Baik, berikutnya ada Ummul Qura. Ummul Qura University. Ini websitenya. Yang mau ke Madinah, yang mau ke Ummul Qura, termasuk ke Jami'ah Imam Muhammad ibn Saud yang Libya, kuliahnya gratis, Anda dapat uang tiap bulan. Kalau ke Madinah tiket PP diberi, kasih duit. Tapi kalau lolos tes seleksi, syaratnya itu, kalau lolos tes tiket PP diberi. Biaya hidup ditanggung. Baik, berikutnya. Nah, untuk yang mau masuk ke Al-Madinah, Ummul Qura, Jami' Al-Imam, Al-Azhar juga termasuk Afrika di Al-Azhar. Semua ini tidak serta-merta kita langsung bisa masuk lulusan dari sini, enggak, masuk program bahasa Arab dulu. Namanya I'dadul Lughati Al-Arabiyah. Bersiap belajar bahasa Arab. 2 tahun minimal. 2,5 tahun minimal. Maksimal. Minimalnya 1,5 tahun. Bagaimana caranya? Masuk ke websitenya, kita daftar. Nanti kita buatkan daftar, dibantu yang mau ke sana. Ustadz bantu daftarkan sama Ustadz Taufik, sama Ustadz Watoni. Begitu juga yang lainnya juga sama. Kita bantu apa yang bisa. Ustadz, saya nggak mau ini. Saya maunya di Batam saja. Tuh, Batam, Poltek Negeri Batam, UIB, Uniba, UPB, Unrika, Universitas Terbuka, dan seterusnya, termasuk yang PTH Hidayatullah di Batam. Yang jelas, yang ada di kepala anak-anakku sekalian, dalam pekan ini Anda harus punya tujuan. Tentukan tujuan. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Mau kemana? Anda bukan Agus. Agus yang ini kan? Siapa nama antum? Yusuf, Akh Yusuf. Mau kuliah kemana Ustaz Yusuf? Hah? Jogja, di mana? Universitas Islam Indonesia. Ada yang ke Jogja, ada berapa ini? Baik, nanti Ustaz tanya, jurusannya apa? Jurusannya apa? Baik, kalau di universitas yang ada di Riau, Kepulauan Riau, ada negeri swasta, di Pinang itu ada Raja Ali Haji, ya kan? Dan yang lainnya bisa kita bantu. Ini yang Ustadz minta dari anak-anakku adalah dalam minggu ini kita berusaha untuk menentukan, membantu anak-anakku untuk memilih mau kemana dan harus punya pilihan. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita wujudkan itu. Berikutnya adalah nanti program belajarnya membantu dan mengarahkan untuk anak-anakku ke sana. Maka selepas ini belajarnya tidak ada lagi nyari nama. Yang dicari, mana Samsi? Belum datang. Ya salam. Gak bisa begitu. Tapi ketika belum ini gurunya sudah siap, udah datang semuanya. Udah siap belajar, buat catatan dan segala macamnya. Baik. Nah, ini untuk pelajaran, ini untuk tidak untuk Anda. Yang Ustadz untuk Anda adalah bagaimana merencang diri kita sekarang untuk bisa kuliah. Untuk bisa tentukan pilihan kuliah, jangan nanti ajalah, jangan, hidup itu terbatas. Semester kedua sekarang ini dalam 1 minggu tentukan pilihan, nanti Ustadz dari sekolah dengan guru-guru yang hebat-hebat yang ada di SMA Integral Hidayatullah bersama siswa-siswa yang hebat-hebat SMA Integral Hidayatullah, kita akan lebih kerucut lagi mengarahkan pembelajaran agar bisa cita-cita anak-anakku tercapai.
Yang mau ke Madinah, apa pelatihan yang bisa di-upgrade? Yang mau ke Singapura, bahasa Inggris apa nanti yang bisa diberikan untuk ini? Yang mau ke universitas negeri itu, yang kayak Arya tadi, matematikanya apa yang sudah siap? Kimia, fisikanya apa yang sudah siap? Bisa dipahami? Terakhir, mumpung hari ini musim pandemi. Rata-rata sekolah sekarang susah untuk bagaimana caranya guru juga membelajar susah. Mumpung peluang itu terbuka untuk kita sekarang lebih getu. Lebih getu itu lebih semangat lagi untuk bisa masuk. Yang kita kejar ini persaingan, orang mungkin lupa bagaimana caranya masuk dan seterusnya, akhirnya ngikut aja. Kita lebih semangat. Sehingga dengan itu mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Saya memberikan penekanan khusus kepada anak-anakku bahwa SMA itu 80% harus kuliah. Tapi kalau SMA Integral Hidayatullah, saya bukannya maunya 80%, 100% kuliah. Zamannya Ustadz, S2 itu sudah nggak terlalu bernilai. Ya nggak terlalu wah-wah kalilah. Mungkin di zaman Anda, profesor itu nggak terlalu wah. Saya berharap ada di antara Anda yang jadi profesor kelak masih di usia 35 tahun. Saya berharap demikian. Doktor 35 tahun sudah sampai doktor, profesor. Ustadz sudah 40 sekian. S2 aja nggak tamat-tamat. Itu butuh pengorbanan, butuh kerja keras, butuh dedikasi, butuh semangat, butuh langkah yang serius. Butuh langkah yang serius. Oleh karena itu Ustadz meminta dalam minggu ini nanti ada program sekolah untuk pemetaan pilihan, dan sekarang juga merancang. Dari mana caranya saya merancang Ustadz? Paling gampangnya nengoknya adalah nilai rapot. Pertama, nilai rapot. Setelah nilai rapot ditengok, saya itu lebih sering menghabiskan waktu saya untuk apa? Saya kasih bayangan. Kenapa dulu saya senang sama fisika? Karena saya sangat senang matematika. Matematika saya ngerjakan nggak bisa tidur. Itu kepala saya tertidur. Ternyata itu yang saya kerjakan terbayang. Kayak dibentangkan gini. Saya tidur, mata saya merem, tapi tulisan yang saya kerjakan, tulis. Akhirnya saya nemukan jawaban. Saya bangun lagi. Ngambil buku, saya kerjakan ulang. Karena saya hobinya ngitung angka-angka matematika. Kayaknya bisa ikut saya fisika. Jadi yang lihat pertama, nilai. Yang kedua, kegemaran kita. Menghabiskan rata-rata dalam sehari itu 2 jam itu paling sering Anda habiskan waktu Anda untuk apa? Saya senang sekali bahasa Arab. Wah, itu catat. Saya senang sekali hitungan matematika. Catat. Saya senang sekali baca. Dicatat. Suka baca novel, baca macam-macam, catat. Bahasa Indonesia bisa. Minat, bakat, ya, lihat potensi diri, kemudian lihat dari hasil nilai kita. Bisa jadi ada yang sangat berbakat sekali, tapi nilainya, atau sangat minat sekali mau ke sana, tapi nilainya tidak cukup. Maka harus dilihat potensinya apa, kesenangannya apa. Nanti ustadz-ustadzah akan membantu, dan mudah-mudahan kita berharap juga nanti ada bekerja sama dengan lembaga yang lain bisa membuat tes mapping minat bakat siswa. Mudah-mudahan itu. Tapi yang jelas Ustadz minta dari you adalah now, tentukan pilihan. Lihat nilai, lihat keinginan, lihat bakat dan seterusnya. Dan sekali lagi, jangan berhayal. Jangan berhayal, saya mau ke sana ternyata nggak ada langkah. Nggak, harus diwujudkan. Itu yang Ustadz bisa sampaikan anak-anakku. Sekali lagi, dengan begitu kita ngangkat sekolah kita bersama. SMA, Integral, Hidayah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk Arya sendiri ucapkan takbir 3 kali. 1, 2, 3 Arya. 1, 2. Lebih kencang lagi Arya, 3 kali. Suaranya kayaknya pelan. Allahu Akbar. Begitu suaranya. Ayo Arya, laki-laki nggak boleh suara yang pelan. Suaranya yang pelan-pelan, nanti perempuan ya.
Suara laki-laki Allahu Akbar, lantang. Kalau suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, 3 kali Bang Arya. Lagi. Saya masih kecewa. Aman. Siapa? Awan. Takbir. Begitu caranya. Yang kedua, jangan Allahu Akbar habis itu. Ya, Allahu Akbar matanya begini. Nulis. Begitu caranya. Ya. Sekali lagi, begitu caranya. Ada yang pernah lihat saya main sepak bola? Pernah? Beberapa kali tersungkur kan? Ya, saya ulangi. Saya ini di masa SMP SMA itu pemain handal. Di masa SMP SMA pemain voli handal. Tingkat kota Surabaya. Itu semua saya tidak raih dengan bermain-main. Teman-teman tidur, saya latihan. Lari tangga 4 lantai itu. Bawa pemberat punggung. Biar apa? Loncatnya tinggi. Tapi saat saya kelas 12, teman-teman saya main voli, saya tutup pintu masuk ke lab perpustakaan, ngerjakan soal. Untuk apa? Mau masuk teknik nuklir. Saya mengorbankan waktu teman-teman bermain, saya hanya melihat, saya masuk untuk belajar. You harus melakukan itu. Cita-cita itu bukan hanya berteriak. Kamu bisa bayangkan orang yang hobinya main bola, tiba-tiba berhenti harus mengurus ini. Sakit tidak hati? Waduh, kalau belum pernah merasakannya, susah bang. Hobinya main bola, tiba-tiba harus diberhentikan. Itu inisiatif sendiri. Masuk ke ruang perpustakaan, ngerjakan soal. Itu hari-hari dikerjakan. Itu pengorbanan. Sesuatu itu tidak akan kita raih dengan berleha-leha. Pengorbanan perasaan, waduh macam-macam. Setelah kita baru, oh ternyata saya mengorbankan kok ada hasil. Bisa jadi pengorbanan itu tidak ada hasil. Contohnya saya mengorbankan waktu, ternyata saya tidak masuk ke teknik nuklir. Apa yang saya lakukan? Ada datang sahabat saya, Ustadz, sahabat, hidup itu bukan teknik nuklir aja. Hidup itu akan berjalan. You bisa belajar yang lain. Dan alhamdulillah. Kita yang sudah persiapkan sangat begitu, itu belum tentu juga meraih apa yang kita siapkan. Apalagi tidak direncanakan. Oke? Plan A. Universitas Negeri Semarang. Apa plan B? Universitas Raja Ali Haji. It's good. Unpad. Plan A. Plan B. Mau kemana? Ya silakan. Itu bebas. Ustadz nggak mengatakan STIT itu rendah. Nggak, STIT good. Everything is good. Yang diminta dari Anda, study hard. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, nengok mata saya ini. Mata saya itu rasanya mau berbinar-binar untuk memberikan support kepada Anda biar masuk ke perguruan tinggi. Karena dengan Anda masuk di perguruan tinggi, baik negeri, swasta, ataupun luar dalam negeri, saya berharap itu mengangkat nama sekolah kita. Ustadz akan bercerita dan guru-guru kita akan bangga bercerita. Tuh, Ustadz Arya diterima di Unpad. Wah, it's very good. Fikih, Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud, Jakarta. Very good. Agus, Universitas Negeri Semarang. It's very good. Yang ngambil kursus bahasa Arab, Ustadz sarankan, tahu usah kursus bahasa Arab, masuk ke lembaga pembelajaran bahasa Arab. Masuk ke Lipia Medan, masuk ke Lipia Jakarta, saya bantu daftarkan, asal you mau. Tak perlu kursus masuk ke Pare, tak perlu. Asal you punya tekad. Pertanyaan berikutnya, habis kursus bahasa Arab mau ngapain? Mau kursus bahasa Arab mau ngapain? Oh, saya mau kursus bahasa Arab, mau ke kuliah ke ABC. Itu yang benar. Maka masuknya di pembelajaran bahasa Arab, kemudian masuk loncat ke Al-Azhar,
ke Madinah, Ummul Qura dan seterusnya, Aroya dan seterusnya. Itu langkahnya. Baik, itu yang bisa Ustaz berikan. Anak-anakku, mohon maaf sebelumnya. Sekarang saya mau melihat lagi perubahan Anda dalam berjalan. Itu paling yang saya lihat. Yang berikutnya cara berpakaian. Tidak ada siswa SMA Integra Hidayatullah pakai celana botol. Tidak ada siswa SMA Integra Hidayatullah rambutnya ngawur. Nih, Pak Kepala Sekolahnya seperti ini rambutnya. Harus rambutnya terpotong dengan baik. Cerminan saya ini mahasiswa seperti apa yang anak-anak cita-citakan. Oke? Oke? Ketika Anda bisa masuk di Universitas Negeri Semarang, Bang Agus, adik-adik kelasmu yang ada di SMP akan bercerita, wah, Bang Agus itu sampai SMA Perguruan Tinggi Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang, berarti SMA Integra Hidayatullah is good. Semua berbondong-bondong datang masuk ke SMA Integra Hidayatullah. Dan saya berharap setelah nanti kalau ada yang diterima, datang ke sini ceritakan kepada adik-adik kelas, SMA Integra Hidayatullah itu very good. Oke? Oke Bang Agus? Ustadz minta 3 bulan ini masih ada waktu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan. Dan ini semua karyanya ibu-ibu guru yang hebat-hebat, bapak-bapak guru yang hebat-hebat, termasuk sampai PS sekolah. Kita bersama, bukan Anda sendiri, kepala sekolah, Waka akademik yang hebat, Ustazah Santi Nurhasana, kemudian Ustazah Yanti, kemudian Ustazah Winda, kemudian Waka kesiswaan Ustaz Taufik, dan semua guru-guru hebat sudah berusaha untuk membantu Anda mewujudkan cita-cita. Saya berharap itu menggugah dan membuka pikiran anak-anakku bahwa life is go on dan life ini perlu tantangan. Hidup terus berjalan dan penuh tantangan. Ketika kemarin orang belajar online itu susah, datang pandemi, semuanya apapun harus dilakukan dengan online. Maka semua orang bergerak untuk bagaimana mengembangkan diri. Sekarang juga begitu. Di saat Anda nanti hidup, di zaman Anda bisa jadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Maka butuh inovasi, butuh ilmu yang cukup, butuh semangat yang ingin membara, butuh tekad. Saya pikir itu kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Yang online juga boleh, yang mau ditanyakan silakan. Baik anak-anak ibu. Halo, yang online. Baik anak-anak ibu yang dirahmati Allah, yang di rumah maupun yang di sini, silakan jika ada yang mau bertanya, boleh diklik ya ininya, raise hand-nya, atau dengan mengisi kolom chat. Baik, yang di sini silakan. Yang di sini silakan bertanya langsung, boleh berdiri. Gak apa-apa. Ini yang bertanya tidak ada kena, oh nanti dimarahin, enggak. Silakan yang punya pertanyaan. Baik, sambil memikirkan pertanyaan, Ustadz dulu pas di akhir kelas 12 bertemu langsung dengan pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Dikumpulkan semua kelas 12. Bukan kepala sekolah, pimpinan langsung kumpulkan. Anak-anakku yang hebat-hebat, anak-anakku yang berbakat-berbakat, anak-anakku yang menjadi penerus perjuangan Islam di negara kita ini, dan penerus perjuangan bapak-bapak pendiri negara Republik Indonesia ini, bahwa apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita kejar, itu belum tentu itu terbaik dari Allah untuk kita. Maka yang harus Anda lakukan adalah lakukan usaha terbaik, kemudian minta kepada Allah, berikan saya yang terbaik. Berikan saya yang terbaik dalam pandangan Allah, jangan pandangan versi kita. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Itu juga yang menguatkan Ustaz. Itu juga yang memberikan dorongan kepada Ustaz. Menyampaikan kepada anak-anakku, walaupun hari ini Ustaz hanya kepala sekolah, bukan pimpinan pesantren, tapi Ustaz menyampaikan, setelah usaha kamu nanti sudah lakukan, terakhirnya berdoa, ya Allah berikan saya yang terbaik menurutmu. Tapi itu semua diraih dengan rencana yang jelas.
Berarti saya pikir yang di dalam ruangan nampak sudah jelas semua. Ya, Arya silakan bertanya. Berdiri, boleh dikeraskan biar ustazah yang di belakang juga bisa mendengar. Silakan, berdiri dulu. Ya, silakan, yang keras suaranya. Kalau misalnya kita minatnya di teknik sipil, Pak, tapi bakat kita tuh di bisnis itu, apakah tindakan kita itu memilih yang mana? Baik, itu harus ada tesnya. Harus ada tesnya untuk menentukan mana yang lebih bagus untuk kamu kembangkan. Ya, mana yang lebih bagus kamu kembangkan. Ya, Ustadz nggak bisa menjawab. Nanti yang jawab guru BK. Ya, saya bantu dulu. Saya tanya dulu. Ada guru BK kita, Ustadz? Ada pertanyaan dari Alvia. Coba, saya ulang kembali. Minat bisa, minatnya adalah teknik sipil. Ya, minatnya teknik sipil, ternyata bakatnya manajemen bisnis. Apa yang harus saya lakukan? Saya sampaikan antara tes yang mana yang soal-soal silakan sudah kamu minat. Ya, pulau mahal. Bisa, di mau tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan siapa Pak? Anda ada minatnya di Bakatnya bisnis. yang pertama kalau ini ada dua ya. Dia minatnya bisnis ya. Bakatnya ini baik ya. Minatnya di bisnis. Minatnya teknik sipil, tapi bakatnya bisnis. Bisnis. Nah, itu nanti Anda bisa dilihat dari rapotnya ya. Kalau sipil kan itu pelajaran sains rata-rata ya. Kan kalau manajemen bisnis itu ada di IPS. Anda ini apa IPS? IPA. Saran saya mungkin diperdalam dulu bagian sainsnya. Nanti kalau misalnya udah berjalan, karena bisnis itu kalau sudah masuk sains, apalagi teknik, nanti bisnis mengikuti. Itu ada sama saya. Nah, jadi nanti untuk pilihannya mungkin ada misalnya di kemana, coba di bisnisnya. Soalnya kalau sudah masuk ke teknik di dalam teknik itu ada yang bisa diskusikan. Maksud saya seperti itu. Ya, itu aja. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir sangat membantu. Terima kasih Ustazah. Ada lagi yang bertanya? Silakan anak-anak ibu yang di rumah, silakan boleh bertanya. Bapak-bapaknya sudah pulang ya? Yang mau bertanya boleh diklik angkat tangannya atau ditulis di kolom komentar.
Baik, sambil menunggu ya Kak, mungkin suara saya agak keras, suara saya agak meninggi. Sekali lagi karena melihat antum saya sangat bersemangat, sehingga ngomongnya kayaknya agak keras. Ya, Ustadz bukan marah-marahin antum, bukan. Saking semangatnya Ustadz suaranya menggelegak. Ya, saking semangatnya suaranya dan saya berharap antum tidak takut sama kepala sekolah, tidak takut sama guru-guru. Ya, komunikasikan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk menunjang kesuksesan kita. Saya pikir itu kalau tidak ada, Ustadz cukupkan. Selepas ini nanti presentasi lanjutan dari Ustazah Yanti kalau nggak salah. Tambahan sedikit lagi. Berikutnya ada beberapa termasuk UI, Universitas Universitas Indonesia menyampaikan suratnya kepada kita juga, mau menawarkan webinar untuk mereka bersama siswa dan siswi kelas 12. Nah, kita akan buat, mudah-mudahan nanti kita buatkan waktu yang beri kesempatan untuk mereka untuk menyampaikan presentasi dan juga sharing bersama rekan-rekan di webinar bersama Universitas Indonesia. Dan beberapa lagi termasuk Ustaz Taufik dari mana kemarin? Dari WIB juga sama, dari beberapa perguruan tinggi datang menawarkan untuk menyampaikan sosialisasi. Tapi Ustadz ingin kita dari sekolah memberikan dukungan pertama untuk anak-anakku bisa melihat minat, bakat diri dulu. Ya, nanti selepas itu apa yang bisa dikonsultasikan. Baik Ustadz, mohon maaf ini ada Ananda Dila Fatona yang mau bertanya. Silakan Bu. Ya, silakan dibuka mikrofonnya dan sampaikan pertanyaannya. Ananda Dila Fatona, silakan dibuka mikrofonnya dan sampaikan pertanyaannya. Ananda Dila Fatona, silakan sampaikan pertanyaannya. Sudah mengangkat tangannya? Ya. Suaranya belum kedengaran, Nak. Volumenya boleh dibesarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, kan kalau ikut SNMPTN itu kan sekolah kan yang nentuin yang ngedaftarin apa ya namanya? Yang nentuin orang yang bisa ikut SNMPTN. Nah, saya mau bertanya apa nama-namanya udah ditentuin atau belum ya Ustadz? Syukran. Baik, terima kasih. Nanti yang jawab Ustazah Santi atau Ustazah Yanti. Oke, baik, terima kasih Ananda Dila, pertanyaannya sudah masuk ya. Suara Ustaz Hasannya putus-putus karena sinyal mungkin. Silakan Ustadz mau langsung dijawab. Oh, sama saya ya. Saya. Oke, baik. Mohon izin saya menjawab pertanyaannya. Jadi Ananda Dila dan teman-teman semuanya, untuk penentuan yang eligible ya, siswa atau siswi yang masuk ke daftar siswa-siswi yang ikut SNMPTN berikutnya itu masih dalam tahap proses karena masih ada teman-teman yang belum daftar LTMPT. Makanya hari ini sengaja disosialisasikan supaya memfikskan supaya jumlah
peserta yang mendaftar di LTMPT-nya. Setelah itu kita baru memfikkan, ya difikkan. Rasanya kita nunggu kepastiannya. Jadi kalau misalnya sudah selesai daftar semua, baru nanti kita tentukan eligible-nya. Iya, sesuai kuota. Ada 25% untuk IPA, 25% untuk IPS. Ya, saya pikir jelas, Bu. Baik ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut berikutnya sama Bu Yanti ya. Baik, Ustaz. Ya, baik. Saya cukup dari saya, anak-anakku. Mohon nanti disimak penjelasan dari Ustazah Yanti sama Bu Santi juga. Yang sudah daftar SNPTN siapa saja yang dari SMA Integral Hidayatullah yang di asrama. Nah, itu yang banyak yang belum, berarti nanti difikskan agar diproses lebih jauh sesuai dengan kuota yang diberikan kepada kita, yaitu siswa SMA yang jurusan IPA 25% sesuai dengan akreditasi sekolah kita. Siswa yang IPS juga sama 25% karena akreditasinya B. Oleh karena itu yang belum, kalau sudah memang mau masih daftar, ya segera diselesaikan karena akan diproses. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang hebat-hebat di belakang. Bapak-bapaknya, terima kasih juga hadir kembali bersama kita. Makasih. Silakan Bu Yanti. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Anak-anak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja tanpa memperpanjang pembukaan, saya tumpangkan ke acara di awal tadi. Langsung saja. LTMPT itu kan lembaga tes masuk perguruan tinggi. Jadi semua siswa ataupun siswi yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ya, ini khusus negeri ya, sekolah tinggi negeri, perguruan tinggi negeri, universitas negeri maupun politeknik negeri, semuanya daftar di LTMPT. Jadi mau ke universitas, mau ke perguruan tinggi, mau ke Poltek juga harus di LTMPT. Karena nanti kalau misalnya tidak terjaring di SNMPTN, kemudian Ananda mau masuk ke universitas negeri ya, universitas negeri yang ada di Indonesia, itu tidak bisa ikut jalur SBMPTN maupun mandiri, karena semuanya ujian tulisnya itu berbasis komputer dengan masuk ke akun LTMPT. Nah, jadi bagi siswa-siswi yang belum melakukan pendaftaran LTMPT, silakan daftar dulu ya. Nah, seperti yang terlihat di layar kita, di sini ada pendahuluan dari LTMPT, tidak perlu Ibu jelaskan ya. Hanya baca menyampaikan bahwa fungsinya ini hanya untuk mengelola saja. Sementara yang menentukan kita ya, sekolah kan setelah kalian mendaftar LTMPT, sekolah itu akan menentukan siswa yang eligible itu tadi, yang sudah dapat kuota berdasarkan kuota dari universitas. Dari LTMPT itu untuk masuk ke universitas negeri, perguruan tinggi maupun ke Poltek. Nah, nanti yang menentukan kalian lulus atau tidaknya itu tetap universitas yang kalian tuju ya. Seperti itu. Jadi jalur dan kuotanya seperti ini. Untuk SNMPTN kita 20%, untuk SBMPTN 40% dan seleksi mandiri 30%. Prosesnya seperti ini. Setelah kalian membuat akun LTMPT, jadi sekolah itu mengisi PDSS berdasarkan yang daftar ke LTMPT saja. Jadi untuk siswa
Contoh siswa di sini dia biasa peringkat 1, peringkat 2, 10 besar lah. Tapi tidak terdaftar di LTMPT, maka siswa yang bersangkutan tidak akan masuk ke PDSS. Sehingga nanti pada saat mau daftar ke Poltek Negeri ya, di Batam kan ada Poltek Negeri. Kemudian ada Universitas Negeri juga di Umrah ya, di Kepri, Tanjung Pinang. Atau mau kemana saja melalui jalur SBMPTN maupun Mandiri, itu tidak bisa kalau tidak daftar LTMPT. Jadi sekarang siapa yang belum daftar, segera mendaftar. Untuk PDSS, ini hanya pengertian, jadi Ibu skip saja. Ya. Nah, karena akreditasi kita adalah B, maka 25% siswa terbaik yang bisa masuk ke daftar eligible siswa ini. Yang dimasukkan itu nilai semester 1 sampai dengan 5. Ya, kemudian siswa yang memiliki NISN itu yang terdaftar di PDSS. Kemudian untuk siswa yang ingin memilih universitas jurusan seni ya ataupun olahraga, maka wajib mengunggah portofolio. Apa itu? Bisa berbentuk piala atau sertifikat yang sudah didapat. Misalnya mau masuk ke jurusan olahraga, misalnya mau jadi guru penjas atau mau jadi olahragawan atau profesional lah di bidang olahraga, maka semua sertifikat kejuaraan, misalnya Hidayatullah Cup gitu, nah, itu bisa di-upload di sini. Kemudian untuk pemilihan program studi, setiap siswa memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Salah satunya itu harus berada di provinsi kita, tempat sekolah berada. Misal kita Kepri, jadi 1 memilih Kepri, PTN yang kedua, pilihan kedua kalian milih PTN di luar Kepri. Misalnya mau ke UNES, ya Agus mau ke UNES, maka pilihannya jika dua prodi, salah satu harus berada di PTN provinsi siswa yang sama dengan sekolah asalnya. Nah, seperti jadi dia tidak harus pilihan pertama Kepri, pilihan kedua UNES, tidak. Boleh pilihan satunya UNES, pilihan keduanya ke Umrah, seperti itu. Jadi harus ada kalau ada 2 PTN, salah satunya ini. Tapi kalau hanya satu pilihan PTN saja, itu boleh, berarti Kepri aja atau PTN yang lain aja gitu. Cuman kalau ada 2, dia harus ada satunya di sini. Nah, disarankan tidak lintas minat. Misalnya anak IPA mengambil jurusan Soshum misalnya. Nah, itu disarankan tidak. Nah, itu tapi tergantung dari PTN yang dituju. Ini hanya saran ya, bukan kewajiban. Ini saran dari LTMPT karena bukan LTMPT yang menentukan. Ini tahap-tahapnya. Setelah daftar SNMPTN, pengumuman kuota oleh LTMPT, registrasi sekolah sudah, registrasi akun siswa. Nah, sekarang posisi masih di sini. Registrasi akun siswa. Setelah registrasi akun siswa, baru sekolah menentukan daftar siswa yang eligible dan mengisi PDSS, baru daftar SNMPTN di sini. Nah, pada saat mendaftar SNMPTN, hati-hati kita memilih perguruan tinggi ya, memilih kampus dan prodinya paling banyak hanya 2 PTN saja. Biasanya dalam 2 PTN ini, kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa memilih 3 prodi. Misalnya di Umrah kita memilih 1 prodi, di universitas lain kita memilih 2 prodi, itu boleh. Kemudian untuk yang tadi Ibu bilang, kalau mengambil jurusan seni dan olahraga,
unggah ya, unggah portofolio, kemudian baru seleksi SNMPTN. Nah, pada saat pengumuman SNMPTN biasanya langsung ada pembukaan pendaftaran UTBK SBMPTN. Jadi harus diperhatikan, jangan terlambat. Nah, kalau proses pendaftaran SNMPTN ini semuanya ditanggung pemerintah biayanya. Tidak bayar apapun, tidak bayar administrasi ke sekolah maupun ke universitas yang dituju. Semuanya gratis, tis. Kecuali tidak lulus dalam penjaringan SNMPTN, maka pada saat pendaftaran UTBK SBMPTN baru bayar. Dan bayarnya juga tidak ke kampus yang bersangkutan. Misalnya, mentang-mentang ibu ada kenal di umrah. Nah, bayar ke ibu untuk ibu sampaikan ke umrah itu tidak. Seperti itu. Jadi tidak melalui joki tapi langsung ditransfer ke bank yang ditunjuk gitu ya. Baik. Selanjutnya setelah pengumuman SNMPTN ada daftar ulang. Biasanya aturan-aturan sebelumnya jika diterima di SNMPTN yang di universitas yang dituju ya lulus SNMPTN, contoh diterima di Umrah. Karena merasa dekat Tanjung Pinang aja pun nggak maulah, saya mau ikut SBMPTN di UGM aja misalnya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Biasanya mereka melakukan blacklist kepada sekolah di tahun berikutnya. Kasihan adik-adik kalian yang mau ikut SNMPTN terblokir gara-gara keegoisan kita yang tahun ini. Karena tahun lalu kita pernah di blacklist gara-gara sebelumnya ada siswa yang sudah diterima di umrah tidak diambil, digugurkan seperti itu. Baik, selanjutnya ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah yang eligible tadi. Di jurusan IPA, mata pelajarannya ini yang dipilih dari semester 1 sampai semester 5. Bahasa MIPA ya, MIPA dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Untuk jurusan IPS itu ada matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan pelajaran IPS. Untuk jurusan bahasa kita tidak ada, jadi kita skip. Ya. Nah, sekolah juga bisa menambahkan kriteria lain, misalnya untuk menambah nilai. Misalnya siswa ini pernah mengikuti olimpiade dan meraih juara dengan akademik, itu bisa ditambahkan. Jumlah siswa sesuai dengan kuota. Ini jadwal kegiatan yang sudah pernah Ibu share, bahwa sekarang posisi kita ada di registrasi akun LTMPT. Nah, pada saat sudah confirm ya fix minimal atau maksimal tanggal 1 Februari kita sudah menentukan siswa yang eligible. PDSS ini siswi yang sudah daftar LTMPT ngecek apakah benar nilai rapot yang sudah di-input oleh sekolah itu sudah sama dengan rapot yang kalian pegang. Selama ini kita sudah pegang kan rapot semester 1 sampai semester 5. Disamakan. Jika ada yang tidak sama, maka lakukan proses perubahan. Datang ke Ustadz Iskandar, kemudian sampaikan bahwa misalnya di PDSS nilai fisika saja 70, padahal di rapot saya 90. Nah, itu harus diperbaiki karena itu nanti akan memengaruhi kalian dalam penyeleksian SNMPTN seperti itu. Pengumuman hasilnya 22 Maret dan daftar ulangnya yang lulus ada di laman PTN masing-masing. Gitu ya. Nah, kemudian UTBK. UTBK itu ujian tulis berbasis komputer. Jadi seperti yang tadi yang Ibu sampaikan, jika tidak lulus atau tidak mau ikut SNMPTN, tetap harus daftar LTMPT karena masuk ke sini itu harus melalui akun LTMPT. Nah, UTBK ini bayar.
Bayar, nanti bank yang ditunjuk akan disampaikan pada saat pendaftaran. Pelaksanaan tesnya ada 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi, 2 sesi setiap harinya. Kesempatan tes hanya berlaku 1 kali, seperti itu. Oke. Materi tesnya, nah, tes potensi dan tes akademik. Nah, untuk kelompok ujian ini saintek dan atau soshum atau campuran. Biasanya yang saintek itu bayar sendiri, yang soshum bayar sendiri. Nah, kalau mau campuran kayak tadi misalnya mau ngambil saintek dan soshum, itu biasanya bayarnya double karena waktunya juga ditambah. Ini syarat ikut UTBK, memiliki akun LTMPT. Kemudian siswa kelas 12 atau paket C umur maksimal 25 tahun. Jadi kita hanya diberi kesempatan dua kali ya, tahun ini dan tahun depan. Gitu. Terus kesininya sama, membayar biaya UTBK. Hasil UTBK hanya berlaku penerimaan tahun 2021 untuk yang UTBK 2021. Kemudian memilih prodi saintek maka ikut TPS dan TKA saintek, sama seperti itu. Kalau misalnya gabung yang saintek dan soshum maka ikut tesnya itu TPS, TKA saintek dan TKA soshum. Oke. Materinya ini sama dengan yang ada di sekolah, cuman lebih ke umum ya, lebih ke kemampuan penalaran dan pemahaman. Jadi mulai dari sekarang biasakan literasi. Ibu suka kalau kalian baca, tapi yang ibu lihat kebanyakan dari kalian bacanya komik. Nah, itu coba sekarang bacaan kalian diganti dengan bacaan yang umum berupa pengetahuan maupun pemahaman. Ya. Karena soalnya itu hot, itu high order thinking skill, ini hotnya. Oke, jadi kalau misalnya ada guru yang belum datang masuk atau guru yang ada keperluan kalian tidak ada jam belajar, biasakan membaca pengetahuan dan pemahaman. Untuk kelompok ujian tadi udah ibu sampaikan, kalau dia ngambil saintek 195 menit, sama, tapi kalau campuran dia 285 menit karena dicampur ini yang soshum sama saintek. Untuk tahapan UTBK sama kayak tadi ya, daftar sampai selesai print bukti bahwa kalian mendaftar. Ya, wajib membawa ijazah nanti kalau pas pendaftaran. Kemudian untuk yang tahun ini kan yang tahun lalu ada ijazah, yang tahun sekarang ada pakai surat kelulusan sementara. Paling enggak informasinya sudah ada di sini. Jati diri ditekankan, Bu. Kelakuan baikkan informasi. Iya, di surat keterangan lulus itu kan ada informasi jati diri dan foto berwarna yang terbaru. Ya, ditandatangani oleh sekolah serta stempel. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2021, 2020, dan 2019 akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Jadi, bagi abang-abang kalian atau kakak-kakak kalian yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus SNMPTN tapi tidak mengambil, kemudian sekarang mereka mengambil UTBK, otomatis akan ditolak. Sama dengan kalian tahun depan. Tahun ini kalian diterima SNMPTN, tahun depan kalian mau ikut SBMPTN akan ditolak. 3 tahun ya, selama 3 tahun, 3 periode. Ini lokasi UTBK serentak di 74 UTBK PTN. Nah, untuk pelaksanaannya gelombang 1 sekitar bulan April tanggal 16 dan 18, gelombang 2 tanggal 30 dan tanggal 2 Mei. Itu semuanya ada di kartu yang sudah kalian print. Pelaksanaan UTBK ada 2 sesi dari pagi sampai siang. Ya, ada 2 kali. Ada TPS dan TKA.
Ini untuk yang campuran ya sampai sore. Untuk biayanya yang UTBK SBMPTN, jadi harus lihatkan kalau yang kelompok milihnya satu, Saintek atau Soshum, cuma satu bayarnya sekali 200.000. Tapi kalau yang campuran, misalnya milih yang satu milih kedokteran, yang satu milih manajemen ekonomi, maka bayarnya 300 karena ngambil campuran. Gitu ya, untuk ketentuan SBMPTN nanti dijelaskan pas kalian pendaftaran SBMPTN lengkap di portalnya SBMPTN. Nah, untuk jadwal UTBK hasil registrasi akun pada saat pengumuman SNMPTN itu dibuka pendaftaran SBMPTN untuk 2 gelombang. Ya, langsung pengumumannya ada di situ. Jadi jadwalnya itu biasanya langsung ada di web. Nah, untuk yang beasiswa ada KIPK, KIPKA namanya. Jadi beasiswa sama seperti kita di sini punya kartu Indonesia Pintar, itu bisa. Setelah daftar akun LTMPT maka daftar ke sini, ke KIP Kuliah kemdikbud.go.id. Nanti akan dilakukan survei. Ya, survei seperti apa prosesnya. Nanti akan difoto dan selainnya. Nanti di sini ada lembaga-lembaga untuk tes. Ini yang umumnya ya, pusatnya. Biasanya yang di Batam itu di SMA 1, di SMA 3 dilaksanakannya di situ. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu sampaikan untuk yang mau ngambil jurusan agama. Yang mau ngambil jurusan agama, di sini sudah disampaikan bahwa boleh daftar di sini ngambil jurusan agama selama PTN yang dituju membuka mapel jurusan ya prodi agama. Nah, kalian kan sudah masuk ke LTMPT. Ya, masuk ke sini. LTMPT. Di sini ya, web resmi LTMPT. Nah, sebelum kalian memilih sekolah, ini ada daftar kampusnya. Nih, lihat dulu profilnya. Ini nama kampusnya, ini profil sekolahnya. Kalian boleh lihat ya. Misalnya kalian mau masuk ke universitas mana? Di sini, USU, Universitas Riau, Universitas Umrah, atau mana aja. Kalian masuk ke sini, kemudian kalian lihat profilnya, baru kalian lihat prodi yang kalian inginkan. Nah, kalau kalian memilih prodi itu lihat dari peminatnya. Kalau peminatnya ribuan, di sini ada kita contoh ya, masuk ke mana nih? Contoh Universitas Sriwijaya misalnya. Nah, jumlah prodi ada di sini. Itu kalian masuk ke Google. Nah, kalian baca di sini semuanya ada uang kuliah melalui jalur sini, ada banyak jalurnya di sini. Ya, nanti bisa lihat sendiri-sendiri. Yang penting kalian sudah tahu bahwa di sini sudah ada programnya dan sudah ada polteknya. Sama untuk ke poltek ya, termasuk ke Poltek Batam juga masuk ke LTMPT sini, tapi nanti bukan SNMPTN ya, ngambilnya di SNMPN gitu, Politeknik Negeri, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Baik, itu aja dari Ibu. Jangan lupa untuk anak luar, untuk anak full day isi presensi yang akan dibagikan.
Selanjutnya Bu Santi mau memberikan pengumuman, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari yang jelas langsung aja. Yang pertama untuk siswa coding dahulu, karena perlu pengetahuan kalian sendiri untuk mencari tahu tentang universitas atau perguruan tinggi yang kalian inginkan. Yang tadi arahan kuliah ini sendiri, maka dari yang kedua kelas 12 Senin sampai Rabu siapkan waktu di lab pukul 13 sampai 14 untuk googling universitas yang kalian inginkan dengan ketat. Ya, jadi silakan kalian dengan mulai kelas dari Senin sampai Rabu. Hari Senin nanti siapa hari siapa untuk komputer ya dari pukul 13 sampai pukul 14 ya sampai Rabu. Selanjutnya, pengumuman kedua, ada link yang akan dibahas oleh Bu Yani di channel ini. Yang pertama, di presensi, yaitu link kehadiran. Silakan semua yang hadir mengisi hari ini juga, ya, sampai jam 12. Selanjutnya, link yang kedua adalah link rekap pilihan universitas atau perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Untuk yang full day, untuk yang online, maksudnya yang di rumah, kami memberikan waktu sampai hari Rabu. Jadi linknya kalian boleh lihat dari kemudian disarankan kalian dengan orang tua dengan guru kalian kalian melakukan sholat istiqomah karena semua ini adalah masa depan kalian. Ya, melakukan sholat istiqomah dari kesempatan pilih universitas atau perguruan tinggi negeri apa yang akan kalian ambil itu sampai hari Rabu. Itu untuk di rumah. Sedangkan anak yang ada di asrama, kesempatan nanti Senin sampai kami bisa menggunakan jadwal taktik ya karena setelah kalian atau yang tidak kalian logam waktu silakan maju untuk mengisi ya. Jadi untuk yang coding silakan istihoroh mana tinggi atau universitas yang kalian ambil. Mulai hari ini kalian bisa bukan pilihannya dipilih dan bisa datang ke ruangan ibu pada saat jam dokter dalam kalian bisa pakai, tapi setelah sekolah kalian boleh free atau juga yang jadwal tidak diperkenankan pada saat jam keluar. Ya, kalau memungkinkan untuk kali kelas untuk membukakan linknya juga boleh, tidak harus di ruangan itu. Ya, itu saja mungkin pengumuman. Mohon diperhatikan link pilihan universitas atau perguruan tinggi negeri ini dibuat untuk kalian isi sehingga nanti para bisa mengatakan kira-kira 2012 ini mau melanjutkan sekolah kemana. Jadi nanti akan kami petakan sesuai dengan pilihan kalian. Nanti kami akan berkoordinasi pada guru sesuai yang memang mendapatkan pemanfaatan pelajaran yang memang kalian pilih untuk melanjutkan kuliah nanti. Itu saja pengumuman dari Ibu. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya pengumuman dari Ustazah Santi, maka berakhir pula pertemuan kita dalam sosialisasi LTMPT untuk SNMPTN, SNPN
dan UTBK SBMPTN. Terima kasih atas kebersamaan anak ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini jadi amal soleh dan bermanfaat ya untuk kita. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata ya atau salah dalam penjelasan mungkin salah paham. Hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Jika ada tanya boleh beri kontak ya nanti di apa Materi yang tadi aku. untuk pertanyaan boleh kontak ya nanti dipantau bahwa atau bisa masuk ke mana langsung di apa ke ibu ya. Masih ada usaha baik, tanpa memperpanjang penutupan, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Karena Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa isi presensi wajib ya dan isi kuesioner berdasarkan hasil diskusi dengan orang tua. Ibu tutup dengan akhirul kalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh meninggalkan ruangan, silakan. Nah.